Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kami takzimi, para narasumber, diantaranya Dr. Mutiah Amini M.Hum, dan juga moderator kita Mbak Ahim Slawe Swedesi, kemudian seluruh jajaran Kundo Kabudayan, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga para direktur museum, pimpinan, dan seluruh staf, juga seluruh hadirin hadirat yang bergabung pada webinar permusiuman kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpunkan di acara ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Pendidikan yang dilalui oleh sosok yang sangat penting ini, Pangeran Diponegoro, mencerminkan kepada kita satu keberhasilan menanamkan jiwa kepedulian kepada rakyat, sekaligus juga jiwa keimanan yang kokoh, sehingga menghasilkan karakter yang kuat, yang mampu mengambil pilihan-pilihan berat di dalam merespon keadaan zamannya, sehingga tidak berlebihan. Beberapa pakar sejarah menyebut Pangeran Diponegoro sebagai salah satu penendang bola salju menuju kemerdekaan Indonesia. Karena dengan perang yang dipimpinnya selama 5 tahun, dari antara tahun 1825 sampai 1830, itu membangkrutkan kerajaan Belanda, sehingga kita bisa bayangkan untuk menghadapi Diponegoro diperlukan anggaran hingga 20 juta gulden. Dibangun lebih dari 280 benteng membentang dari Banyumas sampai ke Nganjuk untuk memutus rute gerilya, jalur koordinasi dan suplai logistik bagi beliau, dan kebangkrutan yang ditimbulkan oleh Pangeran Diponegoro ini berdampak parah di negeri Belanda sampai dikatakan Belgia, bagian selatan negeri Belanda yang berbahasa Prancis dan dihuni oleh orang-orang Flemish, kemudian memerdekakan diri. Kebangkrutan ini diikuti oleh kebijakan baru yang dibawa oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos, yaitu tanam paksa atau Kulturstelsel. Sebuah metode penjajahan baru yang lebih sistematis dan sekaligus lebih kejam, dan menghasilkan kekayaan yang luar biasa bagi kerajaan Belanda. 40 tahun pertama tanam paksa di tahun 1870 dicatat Belanda berhasil menghimpun kekayaan senilai 850 juta gulden. Dan kemudian dari situ kemakmuran Belanda yang luar biasa ini diikuti protes-protes dari kalangan oposisi maupun para wartawan dan cendekiawan. Di antaranya tentu yang sangat kita kenal adalah Edward de Weesdecker yang menulis buku Max Havelaar dengan nama samaran Multatuli, di mana mengangkat penderitaan luar biasa yang diderita rakyat di Nusantara, di negeri jajahan, akibat tanam paksa. Kritik-kritik ini menghasilkan polisi yang kemudian disebut sebagai politik etis atau politik balas budi. Politik balas budi ini menghasilkan fasilitas publik di Hindia Belanda seperti sekolah-sekolah,
ya, dan rumah sakit yang meningkatkan melek huruf di kalangan terutama para priayi dan bangsawan di Jawa dan Sumatera lebih-lebih. Dan peningkatan melek huruf inilah yang melahirkan generasi kebangkitan nasional dan generasi pergerakan kemerdekaan. Sehingga bila diringkas, urgensi perang Diponegoro itu, yaitu perang Diponegoro membangkrutkan kerajaan Belanda, menjadikan dilaksanakannya tanam paksa menghasilkan politik etis, dan politik etis kemudian berakibat pada lahirnya generasi kebangkitan nasional dan pergerakan kemerdekaan menuju proklamasi. Ini signifikansi perang Diponegoro yang dipimpin oleh sosok yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, tentu menjadi menarik ketika kita mengkaji apa sebenarnya yang telah dilewati seorang Diponegoro kecil pada masa pertumbuhannya sehingga menjadi sosok yang begitu penting dalam sejarah negeri kita. Seperti kita ketahui, Diponegoro lahir pada 11 November 1785 pada saat fajar merekah, dan beliau lahir dari seorang selir dari putra mahkota pada masa itu. Putra pertama, putra mahkota dari Kesultanan Yogyakarta. Karena yang masih bertahta di Kesultanan Yogyakarta di tahun 1785 itu adalah Sultan Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memang berusia panjang, bertahta lama, dan berhasil membawa Yogyakarta ke puncak kemakmurannya pada zamannya. Kelahirannya dari rahim Raden Ayu Mangkorowati, selir dari Raden Mas Surojo, putra dari Pangeran Adipati Anom atau Raden Mas Sundoro yang kelak akan bertahta sebagai Hamengkubuwono II. Adapun ayahandanya Raden Mas Surojo kelak akan bertahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono III. Jadi kedudukannya ketika lahir bukan putra sultan, tetapi cicit sultan. Adapun nanti tidak lama kemudian dia akan menjadi cucu sultan dan nanti akhirnya akan menjadi putra seorang sultan. Tapi kita harus memahami konteks pada saat itu, tentu belum ada yang mengetahui bahwa kelak ayahandanya lah yang akan dijadikan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono III. Kelahiran itu uniknya sangat disyukuri oleh kakek buyutnya sendiri, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Di dalam Babad Diponegoro yang beliau tulis di pengasingannya di Manado di antara tahun 1830 sampai 1833, Diponegoro menuliskan bagaimana sang kakek buyut begitu bergembira menyambut kelahiran cicitnya, kemudian menimangnya, menggendongnya. Kemudian tiba-tiba saja dia memanggil Kanjeng Ratu Ageng yang bernama Mudaniken Larayuwati, istri dan permaisuri beliau. Kemudian mengatakan kalimat yang tidak terduga, karena beliau mengatakan begini, "Mbok Ratu, didik cicitmu ini baik-baik, karena kelak dia akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar daripada yang telah aku lakukan selama Perang Palihan Nagari." Perang Palihan Nagari adalah merujuk pada peristiwa perang yang dikobarkan oleh beliau, Sri Sultan Hamengkubuwono I, sebagai Pangeran Mangkubumi dari Kesultanan Mataram yang saat itu beribu kota di Surakarta dan rajanya adalah kakak beliau, Pakubuwono II, dimulai dari tahun 1746 sampai tahun 1755, yang mana Ratu Ageng pada masa itu mendampingi suaminya sepenuhnya. Tidak ada satu pertempuran pun yang terjadi antara 1746 sampai 1755 itu kecuali Ratu Ageng ini mendampingi Sri Sultan Hamengkubuwono I di medan perang, menjadi saksi kemenangan maupun kekalahan, kejayaan maupun kesurutan yang pada saat itu
memang silih berganti kemenangan diraih. Tetapi pertempuran-pertempuran yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi di antara tahun-tahun tersebutlah yang kemudian menghasilkan perjanjian Giyanti di tahun 1755, tepatnya di tanggal 13 Februari, di desa Jantiharjo, ya, Karanganyar, yang kemudian membagi kerajaan Mataram menjadi dua, separuh untuk keponakan beliau, Pakubuwono III yang bertahta di Surakarta, separuh lagi untuk beliau menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I bertahta di Yogyakarta yang kita kenal. Pertempuran-pertempuran itu sangat dahsyat. Pada masa itu misalnya Gubernur Jenderal Baron van Imhoff mati terkepung di Benteng Ungaran. Demikian pula beliau mengalahkan banyak pasukan VOC di berbagai pertempuran, seperti pertempuran Sungai Bogowonto di mana panglima tertinggi pasukan VOC, ya, Kapten de Klerk, tewas di tangan beliau. Dan banyak lagi pertempuran-pertempuran lain yang dahsyat. Dan sang kakek buyut ini mengatakan, didik dan rawat cucumu ini baik-baik, cicitmu ini baik-baik, karena kelak dia akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar daripada yang pernah aku berikan selama Perang Palihan Nagari. Ini sering disebut sebagai nubuat atau ramalan, sehingga Profesor Peter Carey dalam tulisan beliau tentang Pangeran Diponegoro, hasil riset selama lebih dari 3 dekade, yang kemudian diberi judul The Power of Prophecy, ya, kuasa ramalan. Bagi seorang Muslim kita menyebutnya sebagai firasat. Kalau orang Jawa mengenal ilmu wirosat, gitu ya. Ilmu wirosat itu namanya ilmu firasat, artinya seseorang dengan kejernihan hati bisa mendapatkan ilham dari Allah tentang satu kejadian di masa yang akan datang. Itu yang disebut sebagai ilmu wirosat atau al-farasah. Dalam hadis disebut ittaqu farasatal mu'min fa innahu yara binurillah. Takutlah kalian kepada firasat seorang beriman, karena sesungguhnya kalau dia menyampaikan firasatnya, dia itu sedang melihat, memandang dengan cahaya Allah yang dikaruniakan kepadanya. Kejernihan dan kebeningan hati yang dikaruniakan kepadanya. Maka Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memberikan firasat kepada istrinya, Ratu Ageng, tentang cicit yang baru saja lahir itu. Maka cicit yang baru lahir ini kemudian diberi nama Mustohar. Seperti biasa, orang Jawa pada masa itu dalam masa hidupnya bisa berganti nama beberapa kali. Pangeran Diponegoro lahir sebagai Bendoro Raden Mas Mustohar. Nanti beliau ketika di Khitan menginjak dewasa akan berganti nama menjadi Gusti Raden Mas Ontowiryo. Kemudian ketika dilantik menjadi pangeran sesudah menikah, nama dewasanya adalah Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Ketika beliau kemudian berkeliling ke berbagai pesantren dan mengunjungi ulama-ulama serta para tokoh di seantero Jawa, beliau mengambil nama samaran Syekh Abdul Rahim. Nanti ketika mengobarkan jihad, perang melawan Belanda pada saat itu, maka beliau menggunakan nama Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panetek Panotogomo Khalifatur Rasulillah ingkang jumeneng ing tanah Jawa. Ketika kemudian beliau menggunakan nama Abdul Hamid ini, maka nama Diponegoro itu nanti diberikan kepada putranya. Jadi dulu orang Jawa kalau namanya sudah tidak dipakai, maka bisa dianugerahkan kepada putranya yang disebut sebagai nunggak semi. Nunggak semi ini artinya diberikan kepada keturunannya. Kalau itu diberikan di luar keturunannya, misalnya oleh sultan, nama itu sudah tidak dipakai, kemudian oleh seorang sultan diberikan misalnya kepada salah satu putranya atau salah satu menantunya, maka disebut sebagai lorot asmo atau silih asmo. Itu istilahnya berbeda. Jadi ada nunggak semi, kalau itu
nama diberikan kepada keturunan, atau disebut lorot asmo atau silih asmo kalau diberikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah secara langsung. Ini berdasarkan ketetapan seorang sultan pada masanya. Nah, Mustohar kemudian karena nenek buyutnya ini begitu luar biasa menggenggam amanah suaminya, pada mulanya dia masih diasuh oleh ibunya, neneknya, dan nenek buyutnya. Maka dikatakan dalam karya Profesor Peter Carey, pengaruh dari keluarga perempuan, pihak perempuan, sangat besar pada diri Pangeran Diponegoro, sehingga dia tumbuh menjadi seorang pangeran yang nanti sangat sensitif hatinya, sangat peka, sangat lembut perasaannya. Karena dia banyak diasuh oleh ibu, nenek, dan nenek buyut. Ibunya, Raden Ayu Mangkorowati, adalah seorang putri, seorang ulama dari desa Perdikan Majasto yang ada di dekat Tembayat, wilayah Klaten sekarang. Di situ dikenal sejak dahulu melahirkan ulama-ulama yang memiliki sifat independen dan pemberani. Misalnya dahulu ya ada Panembahan Tembayat sendiri, kemudian ada seorang ulama legendaris yang disebut sebagai Panembahan Kajoran atau Panembahan Rama, yang pada zamannya Panembahan Kajoran atau Panembahan Rama adalah aktor intelektual di balik Perang Trunojoyo, ya, seorang pangeran Madura yang merupakan menantunya bernama Trunojoyo kemudian bangkit melawan ya VOC yang sudah mencengkramkan kukunya kepada Kerajaan Mataram yang waktu itu dipimpin oleh Susunan Amangkurat I, putra Sultan Agung. Jadi ibunya ini berdarah ulama dan dalam tanda kutip memang ulama pemberani dan ulama pemberontak dalam tanda kutip, karena memang ya berasal dari Majasto yang kemudian memiliki terah Kajoran dan terah Tembayat. Itu yang kita lihat pada diri ibunya, sehingga kita bisa menduga ibunya juga seorang wanita yang kokoh, yang tangguh, yang berpegang teguh kepada nilai agama, yang salihah. Sebagaimana pula neneknya. Nah, nenek Pangeran Diponegoro namanya Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Ini berdarah Madura. Nah, ini lebih berat lagi nih. Berdarah Madura. Seorang perempuan yang memiliki ketegasan yang luar biasa, ya, seperti wanita-wanita Madura yang sejak dulu dipuji oleh para ksatria Mataram, seperti dalam Babat Nitik Sultan Agung disebutkan ketika menaklukkan Madura, Sultan Agung memerintahkan pamannya Panembahan Jurukiting untuk memimpin penyerbuan ke Madura, dan dalam catatan laporan disampaikan kaum lelakinya itu ketika berperang mereka pengecut, ya, bubar melarikan diri, tetapi kaum perempuannya tidak ada yang mau menyerah. Kaum perempuan Madura pada zaman Sultan Agung pun sudah disebut sangat tangguh di dalam menghadapi invasi ketika ada yang menyerang negerinya. Kita bisa melihat di situ gambaran seorang Gusti Kanjeng Ratu Kencono, permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono II yang melahirkan Raden Mas Surojo, ayah Pangeran Diponegoro. Seorang wanita yang tangguh, berdarah Madura, dan tentu warisan darah Madura dari neneknya ini konon yang memberi pengaruh. Diponegoro termasuk orang yang berbeda dengan kakek buyutnya. Kalau kakek buyutnya ini saking halusnya dia bisa menyembunyikan perasaannya sedalam-dalamnya. Contohnya ketika dihina-hina oleh Gubernur Jenderal Van Inhofe dan Patih Pringgoloyo di Istana Surakarta, ya, pada tahun 1746 disebutkan itu dilecehkan, dibully, diolok-olok di muka umum di penghadapan raja. Disebutkan Pangeran Mangkubumi itu cuma menunduk dan tersenyum. Wajahnya tersenyum, nggak menampakkan ekspresi apa-apa selama Paseban gitu ya. Tapi begitu Paseban selesai, dia mendatangi kakaknya, mohon pamit, mohon izin untuk memimpin perang. Jadi kalau Pangeran Mangkubumi itu lebih tidak terduga. Sri Sultan Hamengkubuwono I itu lebih tidak terduga karena sangat pandai menyembunyikan perasaan dari roman muka dan mimik mukanya. Nah, Diponegoro mewarisi sifat dari nenek buyutnya ini, dari neneknya yang berdarah Madura ini, konon lebih tampak. Jadi kalau dia marah ya betul-betul tampak marah, tidak seperti kakek buyutnya. Kejadian yang paling bisa kita catat misalnya ketika pada masa pemerintahan awal Sri Sultan Hamengkubuwono V dan beliau menjabat
sebagai wali sultan, Sri Sultan Hamengkubuwono V, yakni sekitar tahun 1823, itu Diponegoro mengaudit keuangan kerajaan, di mana beliau mencatat begitu banyak pungutan dan pajak yang diberlakukan oleh Patih Danurejo Japan atau Patih Danurejo III menurut versi resmi keraton. Menurut hitungan Prof. Peter Carey seharusnya disebut Danurejo IV. Ya. Mungkin karena Kiai Dipati Danurejo ketiga itu hanya pejabat sementara sehingga tidak mendapat gelar resmi Danurejo ketiga, sehingga kalau menurut catatan keraton dia Danurejo III. Meskipun buku-buku sejarah menulis sebagai Danurejo keempat. Ini di situ disebutkan ada pajak itu macam-macam. Jadi dari pajak pacumpleng, pajak pekarangan, pajak pacindralan, pajak cikar, ya, pajak pikulan, sampai ada namanya pajak gendongan. Pajak gendongan itu kalau melewati satu jalan, ya itu ada, ya kalau sekarang disebut gerbang tol, ya tempat memungut pajak jalan itu. Kalau dulu ya berupa sebuah gerbang, di situ ada petugas yang waktu itu diborongkan kepada orang-orang Tionghoa untuk menarik pajak. Nah, waktu itu bahkan gendong bayi itu ada pajaknya, gitu ya. Gendong bayi lewat jalan itu ada pajaknya, sehingga kemudian begitu marahnya Diponegoro kepada Danurejo IV, sehingga beliau ya menghampiri Danurejo dengan muka merah padam dan mengambil selopnya, kemudian memukul Danurejo sampai jatuh terjengkang, kemudian menginjak dadanya. Ya. Penghinaan yang diterima oleh Patih Danurejo di depan Paseban juga ini yang kemudian dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, konon yang paling memicu kebencian luar biasa Danurejo kepada Diponegoro, sehingga dalam Perang Jawa habis-habisan Danurejo ini ya mendukung Belanda untuk menghancurkan Pangeran Diponegoro karena satu kejadian yang sangat dahsyat di mana beliau dipermalukan di muka umum, ya. Patih ini dipermalukan di muka umum oleh Diponegoro. Ya, sementara dahulu sebenarnya yang merekomendasikan dia untuk menjadi patih dari jabatan semula adalah Bupati Japan. Japan itu Mojokerto, ya. Bupati Japan ini adalah Pangeran Diponegoro. Jadi ketika ayahandanya itu membutuhkan seorang perdana menteri yang tangguh, Diponegoro itu merekomendasikan Sumodipuro yang merupakan Bupati Japan dan dahulu pernah menjadi teman mengaji. Ya, waktu kecil, waktu muda pernah menjadi teman mengaji. Ini yang kemudian menjadikan kawan akrab waktu kecil ini justru menjadi musuh bebuyutan pada masa berikutnya. Nah, ini tentang neneknya, Ratu Kencana yang berdarah Madura. Jadi Diponegoro mewarisi darah dan watak nenek buyutnya yang lebih temperamental dibandingkan kakek buyutnya yang seorang yang begitu halus perasaannya. Kemudian kita akan membicarakan sosok perempuan terpenting dalam pendidikan Diponegoro. Nama beliau adalah Niken Larayuwati. Niken Larayuwati ini berasal dari wilayah Sragen Selatan, ya, wilayah Sragen Selatan yang masa itu disebut wilayah Sukowati. Beliau adalah keturunan dari Kiai Ageng Derpoyudo. Kiai Ageng Derpoyudo ini adalah keturunan dari Kiai Ageng Prampelan, yang berarti beliau adalah keturunan dari Sunan Ampel, penyebar Islam di Jawa pada abad ke-15. Adapun Ratu Ageng Tegalrejo dari kakeknya, salah satu jalur kakeknya ternyata adalah keturunan Sultan Bima juga. Sultan Bima di Nusa Tenggara, namanya Abdul Qahir pertama, di mana Sultan Bima Abdul Qahir pertama ini berpermaisurikan putri dari kerajaan Guatalo yang ada di Sulawesi Selatan. Maka pada diri Ratu Ageng mengalir darah Ampel, kemudian juga ada darah Bima, dan sekaligus darah Makassar Bugis. Nah, ini lebih kompleks lagi ini dari nenek buyutnya ini, watak yang akan dibentuk oleh Pangeran Diponegoro. Seperti kita ketahui, selama 9 tahun, dari 1746 sampai 1755, Ratu Ageng Tegalrejo alias Niken Larayuwati ini mendampingi suaminya, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, berjihad. Maka diketahui bahwa Niken Larayuwati, Ratu Ageng Tegalrejo yang kelak mengasuh Diponegoro ini, seorang yang tangkas berkuda.
tahan berkuda berhari-hari tanpa henti. Kita bisa membayangkan teman-teman di Bima dan Sumbawa memang akrab dengan kuda gitu ya. Dan ini memang seorang yang sangat tangguh. Kemudian beliau sangat pandai menggunakan senjata, baik itu pedang, tombak, panah, dan bahkan senapan dan pistol yang waktu itu tentu masih flintlock ya, pistol locok yang kemudian harus diisi setiap kali sehabis ditembakkan. Itu. Ini beliau sangat terampil sekali untuk mempergunakan senjata-senjata tersebut. Demikian pula ketahanannya dalam berjuang, ketahanannya dalam berperang, tergambar bagaimana beliau tidak pernah meninggalkan sisi suaminya selama perang Palihan Nagari 1746-1755 itu, bahkan dalam kondisi hamil sekalipun. Sehingga dikatakan Ratu Ageng Tegalrejo itu melahirkan Raden Mas Sundoro yang kelak akan menjadi Hamengkubuwono II. Itu lahirnya di lereng Gunung Sindoro. Itulah kenapa diberi nama Raden Mas Sundoro, karena lahirnya di lereng Gunung Sindoro pada saat bergerilya, pada saat berjihad. Jadi medan perang yang dilakukan oleh beliau bersama suaminya itu membentang dari wilayah yang hari ini disebut sebagai Pekalongan di barat sampai ke wilayah Kertosono di Jawa Timur. Kita bisa membayangkan bergerak berpindah-pindah selama 9 tahun dalam bentangan luas wilayah ya antara Pekalongan sampai Kertosono dan Antang. Antang itu Malang, ya Malang, Kabupaten Malang. Itu yang kemudian memperlihatkan ketangguhan luar biasa dari sosok seorang Ratu Ageng Tegalrejo. Maka sewafat suaminya pada tahun 1792, Ratu Ageng memilih untuk membawa Mustohar alias Diponegoro Kecil ini keluar dari keraton. Tepat pada usianya yang kira-kira 7 tahun. Di usia 7 tahun itu Mustohar Diponegoro Kecil dibawa keluar dari keraton, ya 1 jam perjalanan kalau jalan kaki pada saat itu menuju ke sebuah tanah pertanian yang di atasnya terdapat puri. Inilah yang hari ini kita sebut sebagai Puri Tegalrejo. Tetapi jangan dibayangkan Puri Tegalrejo pada masa itu adalah seperti yang sekarang kita lihat. Kalau saya kemudian melihat peta lama dan juga kemudian membaca beberapa data terkait hal ini, maka saya menemukan Puri Tegalrejo yang sekarang ada pendoponya itu, pendopo yang sekarang itu dulu halaman. Pendopo aslinya lebih ke belakang. Ya, pendopo aslinya lebih ke belakang, kemudian kandang kudanya itu atau istalnya itu ada di Kampung Kricak. Kricak Tegalrejo yang sudah jalan Magelang agak jauh ya kalau dari Puri Tegalrejo sekarang. Jadi wilayah Puri Tegalrejo pada masa itu purinya sendiri saja sangat luas. Termasuk yang disebut sebagai Pesanggerahan Selorjo, bagian dari Puri Tegalrejo itu ada di tepi Kaliwinongo. Ada di tepi Kaliwinongo yang kita kenal sekarang. Jadi kita bisa membayangkan luasnya Puri Tegalrejo pada masa itu yang dituju oleh Ratu Ageng sebagai tempat untuk mendidik Diponegoro. Nah, cara pendidikan Ratu Ageng ini mencerminkan pemahaman keagamaan yang linueh ya. Kalau kita melihat misalnya seperti diisyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim surah Ibrahim ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail di lembah Mekah yang tidak berpenghuni, yang sunyi, tandus, berbatu-batu, gurun, kering, gersang, panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Beliau Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Doa Nabi Ibrahim ini, duhai Rabb kami, aku tempatkan sebagian di antara keturunanku di lembah tak bertanaman di dekat rumahmu yang mulia. Duhai Rabb kami, supaya mereka menegakkan sholat, maka jadikanlah hati banyak manusia mencintai mereka dan anugerahkanlah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bersyukur. Semua
aspek yang ada dalam surat Ibrahim ayat ke-37 ini ada di Puri Tegalrejo. Yang pertama, di tempat yang prihatin, yaitu di luar keraton. Di tempat yang tidak mudah, yaitu di luar keraton. Kita bisa menyaksamai hampir semua pahlawan-pahlawan nasional dari Yogyakarta dan Kesultanan Mataram itu dibesarkan di luar lingkungan keraton. Yang pertama, misalnya Sultan Agung. Pada masa kecilnya bernama Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmiko. Beliau bukan nominasi untuk putra mahkota, karena putra mahkota itu seharusnya ke adik beliau, Adipati Martopuro, yang qadarullah nanti ternyata beliau mengalami sakit kelemahan mental, sehingga nanti Sultan Agung yang akhirnya naik tahta. Tapi ketika lahir, Sultan Agung ini tidak difavoritkan sebagai pelanjut tahta, sehingga dia dikeluarkan dari keraton, tinggalnya di Jejeran, berguru kepada Ki Ageng Jejer. Nah, nantinya tumbuh dewasa menjadi pahlawan yang kita kenal. Demikian pula misalnya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Ketika kecilnya di Istana Kartasura, beliau lebih banyak tinggal di luar dan mengikuti kakaknya Raden Mas Sandyo yang kemudian mendirikan pesantren Pelangi. Di sisi lain, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kita tahu sejak umur bahkan 3 tahun itu sudah dikoskan di keluarga Belanda, di luar keraton. Ketika lahir pun tinggal tidak di keraton, tapi tinggalnya di Ngasem. Tinggalnya di Ngasem, kemudian sampai usia 3 tahun. Usia 3 tahun itu dititipkan keluarga Belanda, sampai usia untuk masuk ke sekolah dasar pada masa itu, sampai kemudian dikirim ke HBS di Semarang, nggak tahan cuaca, dikirim ke HBS di Bandung, kemudian pergi ke negeri Belanda. Jadi hampir sama sekali tidak menikmati kehidupan istana. Ternyata penguasa-penguasa besar ini yang hebat, yang kemudian dengan luar biasa berkorban untuk bangsa dan negaranya ini, punya kesamaan. Mereka dididik di luar keraton. Tidak dalam kemanjaan, tidak dalam keserbaadaan, tidak dalam segala hal keturutan yang kemudian akan melemahkan jiwa mereka. Jadi yang pertama, Ratu Ageng membawa keluar Diponegoro agar tidak menjadi pangeran manja, tetapi menjadi sosok yang tangguh, mandiri, yang kuat karakternya. Ini yang pertama. Yang kedua, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan sholat. Tegalrejo lebih dekat jaraknya dengan Melangi, sebuah desa perdikan tempat berdirinya salah satu masjid Patok Negoro, yakni Masjid Patok Negoro Melangi, dan di situ terdapat pesantren yang didirikan kakanda dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, Kiai Nur Iman, yang kemudian disitulah Diponegoro nanti akan mendapatkan pendidikan paling intens tentang keagamaan, yakni dari putra atau menurut sebagian riwayat menantu dari Kiai Nur Iman yang bernama Kiai Taptoyani. Dalam babat disebut nama Kiai Taptoyani, tentu ejaan Arabnya adalah Syekh Taftazani. Nah, Syekh Taftazani ini oleh Profesor Peter Carey diduga keluarganya berasal dari Minangkabau, tetapi menjadi menantu keluarga Kiai Nur Iman di Melangi sebagai seorang ulama yang mumpuni, dan usia beliau sudah cukup sepuh. Pada saat tahun 1826 beliau muncul di dalam laporan-laporan Belanda tentang perang karena Pangeran Diponegoro melindungi perdikan Melangi agar tidak diserang oleh Belanda. Pada saat itu dikatakan umur Kiai Taptoyani sudah hampir 90 tahun. Nah, jadi beliau adalah sosok sepuh yang sangat berpengaruh pada diri Diponegoro, termasuk di kalangan para penganut Thariqah Sattariyah. Disebutkan Pangeran Diponegoro kecil ini nanti berbaiat Thariqah Sattariyah, salah satu thariqah tasawuf yang muktabar, itu kepada Syekh Taftazani atau Kiai Taptoyani yang ada di Melangi. Jadi supaya dekat dengan tempat yang membuat dia rajin beribadah. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatan minal nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah banyak manusia itu hatinya runduk kepada mereka, mencintai, menyayangi mereka. Ya, ini yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim, dan ini yang diwujudkan oleh Ratu Ageng di Tegalrejo. Kita bisa membaca petikan babat dalam tembang sinom. Mohon maaf, saya tidak terlalu ahli nembang dan suara tidak merdu, dan saya bacakan apa adanya saja.
Dikatakan Kanjeng Ratu Winarni pantetanen remenipun sinambilan ngibadah kinaryo namur puniki lampahiro gen brongto marang yang sukmo. Kami ceritakan tentang Ratu Ageng bahwa beliau itu sangat senang bertani bersama dengan ibadah dan berbagai tugas rohaniah. Beliau kerjakan semua itu tanpa pamrih di jalan cintanya. Mohon maaf tadi terputus. Kami ceritakan tentang Ratu Ageng, betapa beliau sangat senang bertani dan melaksanakan ibadah dan tugas rohaniah. Beliau kerjakan itu semua tanpa pamrih di jalan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disifatkan di Ponorogo tentang nenek buyutnya yang luar biasa. Kemudian dikatakan di dalam babat, langkung kerto Tegalrejo mapan kathah tiang prapti samyo angungsi tedi engkang santri ngungsi ngelmu langkung rame ibadah punapa dene wong tani. Tegalrejo menjadi sangat sejahtera karena begitu banyak orang datang untuk bahkan meminta bantuan makan, bahan pangan kepada Ratu Ageng, sedangkan para santri datang untuk menuntut ilmu. Maka di Tegalrejo itu banyak amal-amal dan doa-doa serta ibadah dipanjatkan juga dari para petaninya yang selalu dibimbing oleh Ratu Ageng. Nah, dari cuplikan ini kita bisa menggambarkan keadaan Tegalrejo pada saat itu. Yang pertama, Ratu Ageng Tegalrejo sangat suka bertani dan dia mengajak cucunya ini, cicitnya ini untuk ikut turun ke sawah. Nanti dalam beberapa bagian akan diceritakan betapa Ratu Ageng itu dari pagi sampai meletek ya, sampai duha itu di sawah. Nanti siang istirahat, sore ke sawah lagi. Ini bersama cicitnya ini untuk kemudian diajak terlibat menanam padi, matun gitu ya, kemudian menyiangi dan lain sebagainya, dan diperkenalkan di Ponorogo ini dengan para petani-petani kecil, diakrabkan dengan mereka. Ini menjadi bekal yang luar biasa pendidikan di Ponorogo di masa yang akan datang. Yang kedua, Ratu Ageng dengan penghasilannya yang sangat besar dari sawah-sawah Tegalrejo ini menjadi orang yang sangat dermawan berbagi hasil pertanian itu kepada siapapun yang datang. Dan bahkan mengirimnya ke berbagai pesantren dan desa perdikan yang membuat para kiai dan para santri pun sowan ke Tegalrejo. Dan ketika mereka sowan ke Tegalrejo, maka Ratu Ageng meminta mereka tinggal di situ untuk kemudian mengajar supaya santri-santri ini belajarnya di Puri Tegalrejo, mengaji di situ, beribadah di situ. Sehingga ini menciptakan satu suasana lain bagi Diponegoro, yaitu suasana peribadahan dan suasana kesantrian, tolabul ilmi yang sangat kuat. Jadi Ratu Ageng Tegalrejo membawa Diponegoro kepada dua pergaulan penting. Pergaulan dengan para petani untuk membuat hatinya merasakan apa yang dirasakan rakyat, apa yang dirasakan orang kecil, ya, turun ke sawah untuk berempati kepada mereka dengan segala yang mereka kerjakan dia tahu. Kemudian Ratu Ageng juga mendekatkannya kepada kehidupan para ulama, kehidupan para santri yang di situ dikatakan di Tegalrejo dikaji kitab-kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfah, kemudian juga dibacakan ya kitab-kitab seperti Nasihatul Muluk, Tajus Salatin, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan iklim yang diciptakan oleh Ratu Ageng bagi Pangeran Diponegoro kecil yang sangat mempengaruhi pendidikan beliau. Dan patut dicatat satu hal penting pada saat British Library mengembalikan sebagian naskah yang dahulu dirampas oleh Raffles dan Residen John Crawford, dan juga ketika terjadi geger spoi pada tahun 1812, naskah-naskah itu diangkut ke Britania, maka salah satu naskah yang dikembalikan dalam bentuk digital filenya itu adalah, dan itu yang paling tebal, koleksi British Library yang paling tebal dari luar Inggris, judulnya Serat Menak Amir Hamzah. Tebalnya 3040 halaman. Serat Menak Amir Hamzah ini ya menceritakan kisah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW yang gugur dalam perang Uhud, seorang kesatria pemberani yang gagah perkasa. Dan
kita menemukan di halaman persembahan naskah ini disebutkan bahwa naskah ini ditulis atas arahan dari Ratu Ageng di Tegalrejo. Nah, berarti naskah inilah yang kemudian diasumsikan menemani masa kecil Diponegoro di Tegalrejo bersama nenendanya, sehingga nantinya ketika Diponegoro menjadi seorang panglima perang yang ulung, yang pantang menyerah, yang memimpin jihad, ya, yang beliau sebut sebagai amangun luhuripun agama Islam ing tanah Jawi, membangun keluhuran Islam di Jawa selama 5 tahun itu. Kenapa beliau menjadi seorang yang sangat gigih? Karena dibekali oleh neneknya cerita tentang kepahlawanan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW, lewat cerita Serat Menak Amir Hamzah yang mungkin kita membayangkannya itu dijadikan sebagai cerita pengantar tidur oleh nenek buyutnya untuk Diponegoro kecil di dalam atau Puri Tegalrejo yang luar biasa. Saya kira ini sekilas dari pendidikan Pangeran Diponegoro di Tegalrejo oleh Ratu Ageng yang nanti akan memberi dasar sebada wafat Ratu Ageng, Diponegoro akan banyak berkelana untuk menimba ilmu dari berbagai kiai guru di berbagai daerah. Seperti Kiai Guru Kasongan, Kiai Guru Dadapan di dekat Tempel, kemudian sampai ke Kiai Kasan Besari yang ada di Tegalsari. Inilah ya petualangan keilmuan Diponegoro berikutnya setelah apa yang didapatnya dari nenenda Ratu Ageng di Tegalrejo. Matur nuwun, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.